Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Anjureling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Honda tahun ini bisa gue bilang bapuk banget buat musim ini gitu loh. Malahan Honda mengawali musim dengan hasil semua ridernya gagal masuk ke top 10 di 3 balapan awal. Kalau ngomongin bapuk, ada di suatu musim dimana para tim yang lagi ada di fase bapuk-bapuknya di musim tersebut gitu loh. Bahkan ada yang bisa gue bilang dia kayak cuma numpang lewat aja gitu, habis itu ngilang gitu loh. Aduh, tim mana aja sih yang bapuk? Dan khusus ini di abad 21 ya, abad 22 gue lupa nih buat sekarang nih, abad 21. Oke, langsung aja check this out. Yamaha YZR M1 tahun 2003. Yamaha mungkin kalau kita taunya ya Rossi lah ya, karena biar gampang aja gitu loh diingat. Tapi Yamaha pabrikan juga punya musim terkelamnya di MotoGP, yakni tahun 2003, yang dimana di tahun itu aja Yamaha lagi bapuk-bapuknya gitu loh. Karena musim 2003 itu Yamaha cuma raih 1 kali podium selama musim tersebut. Karena motor Yamaha itu di musim itu dikenal susah buat akselerasi dan gak enak banget buat dikendarai. Saat itu andalan Yamaha ya kan Max Biaggi itu hengkang ke Honda gitu loh. Tepatnya di tim satelit macam Camel Pramac Pons Honda gitu. Sedangkan di Yamaha aja cuman ada Fortuna Team yang diperkuat Carlos Checa yang masih bertahan, sama ada seorang pembalap Italia lain yakni Marco Melandri. Tapi kenapa bisa dibilang kacau ya, bisa dibilang bapuk? Dari posisi runner up bukannya membaik, malah kelempar di posisi 3 klasemen. Runner up waktu itu direbut sama Ducati yang pada saat itu menjalani musim debutnya sama MotoGP di musim 2003. Hasil itu diperoleh oleh Checa yang menduduki posisi 7 klasemen dan Marco Melandri yang cuma bisa raih posisi 15 klasemen pembalap. Wah, kacau. Dan Yamaha waktu itu ngerasa kayak nggak ada yang salah gitu loh motornya, sampai akhirnya datanglah Rossi gitu loh. Waktu itu lagi ada masalah sama Honda karena emang anjir, masa Rossi nggak dilibatin di Honda, kan anjir juga gitu loh. Dan akhirnya Rossi pun bawa krunya juga sekalian gitu loh. Dan sisanya begitu dibawa Rossi itu adalah sebuah memori sejarah gitu. Next. Kawasaki ZX-10 RR 2009. Di era 2000-an itu kita ngelihat Kawasaki menjalani musim debut yang menurut gue cukup oke sih, karena masih dalam tahap pengembangan ya kan, masih tahap uji coba. Nah, di musim 2004 inilah Shinya Nakano yang pada saat itu bergabung dengan tim Kawasaki berhasil merengkuh podium pertamanya dengan finish di urutan ketiga di GP Motegi, sekaligus menjadi kebanggaan gitu loh buat rider Jepang itu. Sejak saat itu Kawasaki mampu raih podium di setiap tahunnya. Di tahun 2005 lewat Olivier Jacques yang asal wildcard berhasil mempersembahkan podium kedua di pembukaan GP seri Shanghai yang berlangsung pada saat wet race. Kalau menurut catatan sejarah itu Shinya Nakano adalah pembalap tersukses Kawasaki di MotoGP. Selain menjadi satu-satunya rider Kawasaki yang meraih 2 kali masuk podium, Nakano juga menjadi rider Kawasaki yang bisa masuk ke top 10 klasemen akhir di MotoGP tahun 2004-2005. Nakano juga pernah raih 4 kali mengawali start di barisan terdepan. Ternyata waktu itu tahun 2006 dan di 2007 juga pernah, dan di 2004 juga pernah. Luar biasa emang Shinya Nakano. Keberadaan Kawasaki di MotoGP itu mulai ada tanda-tanya gitu loh ketika memasuki musim kompetisi tahun 2008. Kawasaki kala itu tengah menghadapi masalah finansial yang serius, yang terjadi krisis ekonomi besar-besaran di Eropa yang mempengaruhi sponsor yang menaungi Kawasaki pada saat itu. Dan masalah itu bertambah rumit hingga tahun 2009 bulan Januari. Kawasaki mau niat udah mundur gitu loh, mau mundur di MotoGP, udah nggak berkompetisi lagi di MotoGP. Nah, Dorna begitu tahu ada problem kayak gitu, sempat ngelakuin negosiasi buat Kawasaki biar tetap berkompetisi di MotoGP, jadi tim private Aspar dengan 2 motor. Tapi sayangnya sampai 2009 Februari itu Kawasaki akhirnya mutusin buat tetap bertahan di MotoGP, tapi ya cuman pakai 1 rider doang waktu itu lewat Marco Melandri. Dan sayangnya John Hopkins pada saat itu ya udah luntang-lantung gimana kan, padahal ada 2 tuh ridernya, John Hopkins sama Marco Melandri udah dikontrak, tapi ya deadlock, cuman turun 1 rider dan ganti nama jadi Hayate Racing. Next. Ilmor Extreme MotoGP. Kalau ingat ini motor, gue mungkin ingat kalau main game MotoGP 2007 gitu loh di PS2 dulu ya kan.
Ilmor Extreme merupakan salah satu motor yang punya kesempatan membuat turun di MotoGP pada saat itu, walau cuma 3 kali ya kan. Diluncurin pada waktu 2006 di Estoril pada saat itu. Ilmor datang dengan historik panjang dengan keikutsertaan mereka di ajang balap roda 4, termasuk beberapa kali mensuplai tim-tim F1 pada saat itu seperti Tyrrell maupun Sauber. Dan di MotoGP pun mereka bekerja sama dengan tim pengembangan Suter sebagai pabrikan sasis mereka dalam meracik Ilmor X3. Ditenagai mesin V4 90 derajat yang mirip dengan mesin Ducati ya kan. Rencananya Ilmor itu bakal turun penuh di musim 2007. Mereka juga merekrut Jeremy Williams dan Andrew Pitt pada saat itu, dan Andrew Pitt sebagai pembalap utama sementara Jeremy McWilliams sebagai pembalap penguji. Ilmor sempat nyicipin start MotoGP pada GP Qatar tahun 2007 yang dimana mereka lebih lambat 4,6 detik dari pembalap tercepat pada saat itu, Casey Stoner. Tapi Ilmor kemudian mutusin buat mundur dari kompetisi dan mencari dana dan kembali ngembangin motor mereka yang mereka rasa mereka belum siap pada saat itu. Tapi nyatanya ya mereka nggak pernah balik lagi gitu loh setelahnya. Ya habis itu ngilang gitu aja gitu loh. Terus habis itu udah cuman gitu doang, 1 kali balapan doang. Pas gue lihat dari Wikipedia cuma 1 kali balapan doang, udah habis itu nggak ada lagi. Walaupun ya di MotoGP 2007 yang game itu kita masih bisa sempet ngerasain full sih, cuman kayaknya motornya lelet parah cuy, kacau. Lu bayangin aja 4,6 detik, dana kagak ada, sponsor gue lihat gitu doang, polosan anjir, kacau. Ya wajar mundur lah, kagak ada sponsor, kagak ada dana. Next. Ducati 2011-2012. Secara line up bisa gue bilang mewah. Karena apa? Di situ ada Rossi dan Nicky Hayden. Ya total ada 10 gelar juara dunia di situ. Itu mewah cuy menurut gue pada saat itu. Dan wow banget pada saat itu. Tapi begitu Rossi masuk, kacau itu motor nggak bisa dikembangin, motor gerasa kerusuk, udah gitu setupnya parah, motornya liar lah, apalah segala macem. Sementara Rossi aja mau ngikut ngembangin aja nggak dikasih gitu loh, karena pendekatan Ducati pada saat itu filosofinya beda banget coy. Lu kayak ibarat ini motor udah ada nih, lu tinggal pakai gitu, kita ngembangin. Mana bisa begitu aja. Di mana-mana rider ikut ngembangin, tapi Ducati pada saat itu jumawa juga kan, karena mungkin pendahulunya Stoner bisa jinakin gitu loh. Jadi ujung-ujungnya nih gue bikin nih motor buat balapan nih, lu pakai, lu jinakin deh. Mana bisa gitu. Ujung-ujungnya ya Ducati kelingkungan lah 2011 ya kan. Cuman raih 1 podium dong pada saat itu. Di 2012 lebih parah lagi. Meskipun cuman bisa raih hasil 2 kali podium ya kan. Lewat Rossi juga pada saat itu di 2012. Cuman sayangnya ya elah, Ducati tuh nggak pernah mau denger gitu loh masukan Rossi segala macam. Padahal Rossi udah ngasih masukan, ini tuh harusnya begini. Cuman Ducati pada saat itu ya Allah, boro-boro mau denger masukan anjir. Kayak mau dengerin rider sekali ngomong aja nggak pernah mau didengar anjir. Kayak ini motor udah bagus pokoknya, udah lu kendarain. Mana bisa gitu buat balapan ya udah. Akhirnya kan di 2013 masih sama tuh, kayak kacau lah tuh motor. Sampai akhirnya 2014 datang lagi gigi dalinya dan pengembangannya segala macam, aerodinamikanya kita bisa lihat kayak sekarang kan tuh kayak apa tuh Ducati. Benar-benar the best Ducati buat sekarang. 2011-2012 dibangun Rossi, waduh, motor rusak gitu. motor sampah sih bisa gue bilang gitu. Sebenarnya ada Aprilia di era awal MotoGP tahun 2002 lah, waktu itu 2002 sampai 2004 itu benar-benar mandek. Terus habis itu ada lagi Suzuki di era tahun 2011 atau 2010 tuh musim terakhirnya. Itu benar-benar jelek banget. Tapi kan sempat balik tuh 2015. Dan habis itu mundur lagi gara-gara apa? Masalah dana. Emang kalau ada masalah duit tuh susah ya. Krisis Suzuki gara-gara nggak ada dana, tapi endingnya perfect sih, gila, menang cuy 2 kali langsung. Habis itu 2022 di ending lagi luar biasa. Oke, mungkin itu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dikoreksi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.